dari hasil sensus ekonomi ini banyak sekali dapatkan informasi-informasi. Satu terkait dengan pemetaan perekonomian, sektor-sektor atau kategori-kategori mana sih yang kuat, yang tentunya nanti bisa ditawarkan untuk investasi ya. Sekarang orang takut yaitu tadi datanya akan bobol digunakan untuk pihak-pihak lain. Ya sekali lagi Dijamin ya, Pak, tadi, ya? kan kita tidak akan mengeluarkan data individu. Jadi, artinya yang kita keluarkan nanti dalam public relations itu adalah agregat ya. Nah ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih. Karena kan ujung-ujung ke sana ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, ketemu lagi bersama dengan saya Riko di Sentral Arta Bertanya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti channel kami di BPR Sentral Arta, dan kita kali ini akan coba mengobrol sedikit melebar dari topik yang biasanya kita bicarakan ya. Jika sudah pernah budaya, kemudian juga pemerintahan, tapi yang ini nggak jauh-jauh juga. Riko pengen tahu ini tentang sensus ya. Sensus. Kalau bicara sensus pasti berkaitan dengan Badan Pusat Statistik atau BPS. Dan dalam benak Riko, dalam pikiran Riko, yang namanya sensus pasti sensus penduduk. Ternyata ada sensus lainnya. Pernah juga setelah dicari ada sensus pertanian dan juga ada sensus ekonomi. Tentu saja Riko tidak akan berbicara banyak soal sensus karena bukan bidangnya. Nanti malah tidak kena substansinya. Untuk itu kita akan langsung menggali informasi lebih jauh, lebih dalam dengan beliau yang lebih berkompeten, Kepala BPS Kota Tegal, Bapak Eman Sulaiman, STMAP. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Eman? Alhamdulillah sehat. Sama ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, kalau lihat dari namanya Pak Eman Sulaiman, ini dari Sunda ini Pak? Ya, dari Indonesia ya. Dari Indonesia. Oke, Indonesia, masih Indonesia. Baik Pak Eman, di Tegal sudah berapa lama ya? Di Tegal menjelang 2 tahun ya. Menjelang 2 tahun. Sebelumnya di Denpasar, di Singaraja, di Bandung. Bandung, Jawa Barat? Ya, Jawa Barat. Oke. Kalau di Bali ada Badung ya Pak ya? Ada Badung. Badung juga ya. Oke. Kuliner apa Pak yang paling disukai dari Pak Eman kalau di Tegal ini Pak? Sate lah. Sate ya Pak? Sate. Sate Bukan satenya. Sape lagi. Sate kambing ya Pak? Sate kambing. Ya, Sate kambing. Ya. Wah, ini ternyata penggemarnya cukup banyak ini Pak. Banyak. Sudah disensus berapa Pak warung sate? Nggak terhitung di sini. Nggak terhitung. Banyak. Kebanyakan. Banyak ya. Oke. Meskipun Kota Bahari. Kota Bahari. Tapi justru kulinernya adalah sate. Iya. Orang tetap bertanya tentang sate kambing. Sate kambing. Tiap-tiap yang teman kesini nanyanya sate bukan ikan bakar. Bukan ikan bakar malah. Ini sebuah anomali atau gimana? Ya, keanekaragaman lah. Keanekaragaman. Baik, Bapak. Mungkin tadi yang sempat saya sampaikan bahwa sensus ternyata cukup beraneka ragam ya Pak. Ya, betul ya Pak? Sensus memang banyak selain sensus penduduk Pak. Oh iya, betul. Jadi gini, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 97, gitu, jadi tentang statistik, BPS itu diamanatkan untuk melaksanakan 3 kegiatan statistik dasar. Nah, statistik dasar itu meliputi sensus, itu salah satu sensus. Untuk tahun-tahun yang berakhiran 0, itu dilaksanakan sensus penduduk. Jadi mendata seluruh karakteristik penduduk di seluruh Indonesia ya. Maksudnya seperti 2010, ya 2010, 2020, nanti mungkin 2030, sebelumnya 1960, 70 gitu ya. Kemudian untuk tahun-tahun yang berakhiran 3, kemarin lah terakhir 2023, itu ada sensus sensus pertanian. Jadi 2023, 2013, dan seterusnya mundur. Nah sekarang untuk tahun-tahun berakhiran 6, diamanatkan untuk melaksanakan sensus ekonomi. Jadi sensus ekonomi 2026. Ini yang kelima ya, setelah diawali dengan tahun 1986. 86 pertama ya Pak. Pertama 86. Jadi selain tentu kegiatan sensus dasar, kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan lain tentunya. Survei di antara pelaksanaan sensus. Oke.
Ya. Pak, itu tadi disebutkan mungkin perbedaannya dari tahun ya Pak, pengambilan tahunnya. Durasi waktunya sama berarti 10 tahun sekali? 10 tahun sekali. Oke, ada perbedaan lainnya mungkin Pak di dalam sensus-sensus ini? Ya, tentunya tadi yang di datanya. Kalau sensus penduduk berarti terkait dengan demografi pendudukan, informasi pendudukan, kemudian yang dihasilkan nanti indikator-indikator pendudukan, parameter-parameter pendudukan. Kemudian untuk sensus pertanian, data-data yang terkait dengan aktivitas pertanian, meliputi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, kemudian perikanan, kehutanan, kelautan, perkebunan, dan juga jasa-jasa pertanian lainnya. Kemudian untuk sensus ekonomi ini, seluruh aktivitas ekonomi selain aktivitas pertanian. Ya, jadi pertanian sendiri ada sensusnya, selain aktivitas pertanian, di sensus dalam sensus ekonomi. Sensus ekonomi. Ya, semua sektor ya. Kalau kami nyebutnya kategori, kalau masyarakat ini lebih kenalnya dengan sektor. Sektor perdagangan, sektor industri. Oke, Pak. Kenapa sih Pak sensus ekonomi terutama yang akan dilaksanakan 2026 ini Pak ya? Tahun depan berarti ini menjadi sangat penting untuk dilakukan. Ya, tentunya nanti dari hasil sensus ekonomi ini banyak sekali dapatkan informasi-informasi. Satu terkait dengan pemetaan perekonomian, sektor-sektor atau kategori-kategori mana sih yang kuat, yang tentunya nanti bisa ditawarkan untuk investasi ya. Kemudian juga kita juga akan mendapatkan informasi terkait dengan ekonomi digital ya. Sekarang udah banyak sekali ya. Ekonomi digital, kemudian juga ekonomi lingkungan gitu. Kemudian juga tentunya sampai sejauh mana sebenarnya peran serta atau kontribusi UMKM dalam perekonomian, karena sekarang sedang digiatkan ya kegiatan sektor-sektor UMKM. Nah, nanti juga bisa dihitung. Selain itu juga dari hasil sensus ekonomi diharapkan bisa memberikan insight sehingga pemerintah bisa mengambil kebijakan strategis terkait dengan kita mau kemana nih, arah kita mau kemana, kekuatan kita seperti apa, nanti dihasilkan dari sensus ekonomi. Termasuk juga nanti mengetahui struktur ya, struktur perekonomian secara nasional, apakah ada pergeseran apa tidak, karena kan biasanya pasti akan ada pergeseran. Paling tidak nanti kontribusinya yang akan bergeser. Biasanya tadinya sektor pertanian yang cukup dominan, mungkin sekarang sudah mulai turun. Kemudian sektor industri yang sudah sekarang sudah mulai naik terus. Bahkan di beberapa tempat kan sudah berdiri kawasan ekonomi khusus, kemudian kawasan industri dan sebagainya. Itu yang tentunya akan menarik investasi untuk pengembangan usaha, termasuk saya juga akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, informasinya lengkapnya nanti dari hasil ekonomi. Karena kan dari SE ini, saya sebut SE ya. SE ini kan pasti potret ekonomi terkini ya. Potret ekonomi terkini, jadi seperti itu. Pak, tadi sempat disampaikan Pak Eman bahwa salah satunya adalah UMKM, Pak. Sektor atau bahasanya kategori ya Pak, tadi kategori. Pak Eman mengatakan kalau di BPS mengatakan kategori. Ini selain UMKM apa saja Pak mungkin nanti akan didata oleh teman-teman? Sebenarnya kalau dari sisi sektor tadi saya sampaikan, selain pertanian itu yang didata itu adalah sektor industri. Industri manufaktur, ada pertambangan penggalian, kemudian ada pengadaan air, misalnya seperti PDAM dan sebagainya, kemudian ada pengelolaan limbah, lingkungan dan sebagainya, ada sektor konstruksi, kemudian perdagangan, akomodasi, rumah makan, komunikasi, informasi, perhotelan, termasuk juga jasa-jasa perusahaan, keuangan, termasuk pendidikan, jasa pendidikan, dan juga untuk badan usaha internasional yang beroperasi. Jadi hampir seluruh sektor ya, kecuali tadi pertanian, kemudian sektor pemerintahan sudah jelas datanya ya, dan juga kegiatan-kegiatan yang barang dan balas jasa dihasilkan oleh rumah tangga. Dalam bentuk balas jasa ya, misalnya kan di rumah tangga itu kan ada
misalnya kita punya asisten ya, Ya, nah, itu asisten tidak rumah termasuk. tangga. Oh, itu tidak termasuk ya, Pak? Tidak di data, ya. Iya. Berarti kalau di jumlah hampir berapa tuh Pak kurang lebih sektor yang akan nanti digarap ini? Kalau dari sisi jumlah sektornya ada 16. 16 ya? 16 sektor. Nanti tinggal dibagi-bagi Ya, nanti bidangnya masing-masing. nanti kita lihat yang mana sih yang dominan ya, dominan baik dari sisi jumlah ataupun dari sisi produksi dan sebagainya. Ini berarti yang akan menjadi responden dari SE atau sensus ekonomi ini pelaku usaha besar, menengah, termasuk juga yang kecil. Nah itu nanti yang menjadi responden itu semuanya ya. Jadi tidak melihat skala usaha. Oke. Dia ada skala mikro, skala kecil, menengah, besar, semua menjadi responden. Baik itu dia perusahaan besar gitu ya, yang konglomerasi dan sebagainya, kawasan-kawasan ekonomi, termasuk juga yang mungkin biasa disebutnya sektor informal, non formal ya. Jadi pedagang kaki lima, kemudian pedagang keliling dan sebagainya. Tentu nanti akan ada berbagai pendekatan untuk dilakukan pendataannya. Ada yang pendekatannya melalui rumah tangga. Oke. Kalau rumah tangga itu misalnya kan yang keliling dan sebagainya, kaki lima kan nggak jelas tempatnya ya, nggak jelas tempatnya, jadi nanti itu pendekatannya dari rumah tangga. Kalau yang usaha-usaha yang jelas menempati tempat usaha, nanti berarti pendekatan pendataannya melalui tempat usahanya. Ya mungkin termasuk ini nih, BPS Sentra Arta gitu, nanti juga kita akan data juga gitu. Ya bisa pakai email mandiri atau mungkin kita kunjungi, nanti ada pilihan. Ada pilihannya. Pak, ini kan berarti khusus Kota Tegal ya Pak? Berarti sebenarnya kalau sensus ekonomi kan seluruh Indonesia ya. Kalau Pak Aiman berarti kan khusus Tegal ya? Di Kota Tegalnya. Khusus Kota Tegal ini berapa jumlah untuk petugas sensusnya sendiri Pak nanti? Kita belum sampai ke sana ya. Nanti dari hasil, nah sekarang gini. Saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan persiapan salah satunya. Oke. Persiapan yang sedang berjalan itu adalah mulai bulan Agustus nanti. Bulan depan berarti? Ya, bulan depan ada namanya pemutakhiran wilayah kerja. Oke. Jadi dalam pemutakhiran wilayah kerja itu kami mencari, mengidentifikasi perkiraan jumlah usahanya loh. Perkiraan jumlah usaha. Jadi wilayah kerja itu adalah ke-RT-an lah, sederhananya ke-RT-an. Jadi satu wilayah RT itu ada berapa, kami akan mengidentifikasi berapa jumlah usaha, berapa jumlah bangunan, termasuk juga bangunan usaha, termasuk usahanya, termasuk usahanya. Kita juga termasuk tadi mengidentifikasi, misalnya ada gerobak gitu ya, yang memang dia tidak dipindah-pindahkan, itu kan sebenarnya tempat usaha ya, artinya ada usaha. Nanti dari perkiraan jumlah usaha, nanti kita akan mendapatkan gambaran lebih konkret terkait kebutuhan petugas. Ya, meskipun selain persiapan tersebut juga kami melakukan scraping ya. Scraping dari Google Map usaha-usaha yang ada. Kalau dari scraping hampir 15.000 ya. Ditambah sumber-sumber data lain sekitar 10.000. Perkiraan sementara itu sekitar 25.000 usaha. Yang ada di Kota Tegal ya Pak? Ya. 25.000 kurang lebih ya. Perkiraan ya. Perkiraan. Itu dari scraping dan ada kami punya SBS, Sensus Business Register. Tapi kita akan lihat nanti hasil dari pemutakhiran ini. Gitu. Pemutakhiran. Biasanya untuk pemutakhiran dilakukan oleh tim dari BPS sendiri Pak. Sebagai persiapan ya. Untuk persiapan itu ya. Karena nanti dari hasil pemutakhiran, kemudian tadi dari scraping, ada kita punya Sensus Business Register, itu akan dibuat rilis. Rilis perkiraan usaha yang ada di Kota Tegal yang akan dilaksanakan pendataan di tahun 2026. Berarti pelaksanaan seperti sensus ini tidak ujuk-ujuk gitu? Oh tidak. Prosesnya ternyata panjang sekali ya. Panjang sekali ya. Ini juga persiapan sebenarnya nih kegiatan ini. Podcast ini. Ya kan. Sosialisasi ya Pak. Kan disiarkan nanti ya, di posting. Ya kalau di posting kan tentunya nanti banyak yang masyarakat menjadi tahu gitu. Ya. Kalau untuk pelaksanaannya sendiri Pak di Indonesia, di Jawa Tengah atau di Tegal ini kan serempak ya Pak ya? Nasional itu mulai tanggal berapa sudah ditentukan Pak? Ya, tanggal dan tahun 2026 ya? Tahunnya? Ya, tahun 2026 sensusnya akan dilaksanakan bulan Mei sampai dengan Juli. 3 bulan? Juni, Juli. Tapi ada tahapannya maksudnya. Selama bulan Mei kami akan menyebarkan email ke khususnya lagi adalah untuk perusahaan besar. Perusahaan besar. Jadi
istilahnya nanti kita kirimkan email, bisa mengisi mandiri, secara mandiri. Artinya setelah diisi tinggal submit, kirim. Kemudian untuk usaha-usaha yang tidak mendapatkan email tadi, tidak mendapat blast email, akan lakukan secara door to door. Door to door selama bulan Juni, Juli, 2 bulan. Ya, jadi kita akan door to door dari satu rumah ke rumah, dari satu bangunan ke bangunan. Baik kemudian, itu tempat tinggal maupun yang tempat usaha ataupun tadi roda-roda yang pedagang-pedagang kaki lima yang menetap ya, tidak pindah-pindah gitu. Kita akan data di lokasi dia berusahanya. Misalnya ada tukang tambal ban di pinggir jalan, ya kita juga akan data. Ada kalau yang keliling di rumahnya. Yang keliling di rumahnya. Yang pindah-pindah di rumahnya. Di rumahnya berarti. Ya, kalau yang netap di lokasi usahanya. Termasuk di pasar, di kawasan-kawasan perekonomian, di mall, ya semua nanti. Oke, Pak Iman, semakin menarik ini Pak. Kita nanti akan banyak bertanya lagi lebih dalam soal sensus ekonomi yang akan dilaksanakan, yang paling dekat adalah tahun 2026 ya Pak. 2026. Kita break dulu, tetap di Sentral Harta Bertanya bersama Riko dan Pak Eman Sulaiman dari BPS Kota Tegal. Silakan Pak. Oke, masih di Sentral Harta Bertanya di channel YouTube BPR Sentral Harta bersama dengan saya Riko dan Kepala BPS Kota Tegal Bapak Eman Sulaiman. Pak Eman, kita lanjutkan lagi Pak. Tadi cukup seru. Tadi kan pelaksanaannya adalah di tahun 2026 bulan Mei sampai dengan bulan Juli. Kemudian data masuk semua, diolah dengan pasti diolah lah intinya. Rilis itu kira-kira bulan apa Pak? Perkiraan jadwal itu ya? Ya diharapkan akhir 2026 sudah ada gambarannya gitu ya. Sudah ada. Meskipun biasanya dalam bentuk laporan awal. Untuk publish 100% itu biasanya memakan waktu berapa bulan Pak dari BPS? Kalau tahun 2027 sudah bisa, sudah lengkap ya Pak. Kalau berkaca dari pelaksanaan sensus pertanian 2023, akhir 2023 udah ada laporan awal. Kemudian 2024 sudah laporan lengkap. Sudah mulai lengkap ya Pak. Mungkin seperti itu. Sehingga data itu bisa digunakan oleh pemerintah ya. Untuk bisa. Kemudian juga tadi untuk sensus kali ini gitu, pendataan sudah tidak menggunakan kuesioner ya, kertas itu. Jadi pengolahan itu otomatis. Kayak tadi misalnya untuk usaha-usaha yang kami kirimkan email, begitu mereka isi, kirim, submit, otomatis masuk ke server ya. Otomatis ke server. Apa bentuknya seperti Google Meet ya, Google Form gitu? Google Form? Bukan. Nanti ada lah. Kemudian formnya. Kalau yang untuk usaha-usaha yang tidak mendapatkan email tadi, kita datanya petugas nanti pakai HP. Ada aplikasi ya, aplikasi. Jadi wawancaranya ya udah. Sudah langsung diisi gitu. Kalau sudah submit, kirim udah masuk server kan. Jadi memasaknya lebih cepat ya Pak? Ya, lebih cepat. Makanya mungkin mudah-mudahan di akhir tahun itu sudah ada laporan awal. Sudah ada laporan awal. Oke. Ini berarti kalau Kota Tegal sih lumayan ya Pak ya? Maksudnya di daerah perkotaan. Kalau desa-desa benar-benar harus sampai door to door. Kalau orangnya nggak ketemu itu gimana ya Pak? Biasanya gini, namanya sensus itu tidak boleh yang ketinggal. Tidak boleh ada yang tertinggal. Kalau yang tertinggal berarti nggak sensus sebenarnya. Namanya sensus, seluruh populasi harus terdata. Kalau ada yang ketinggalan, berarti sampling ya Pak. Satu. Kemudian maksud kita kan relatif panjang ya. Relatif panjang, mungkin baru di sensus ekonomi 2026 ini agak panjang. Biasanya tahun-tahun sebelumnya sensus cukup 1 bulan. 1 bulan, tapi mungkin dengan adanya berbagai karakteristik, kebanyakan dan sebagainya, dengan pertimbangan berbagai macam, kita putuskan 3 bulan. Kemudian dengan tadi modenya ada KEWI itu yang kita email itu KEWI pakai komputer saja. Kemudian kalau yang ke rumah-rumah tangga, kebun dan sebagainya itu KEPI. KEPI. Jadi sebenarnya komputer juga cuma melalui wawancara petugas. Nah, ini sampai terus semua petugas kita akan sampai ke pelosok-pelosok ya. Semua bangunan lah gitu, semua bangunan, tempat tinggal maupun bukan tempat, kita akan dikunjungi dan kita akan melakukan pendataan. Kalau ada usahanya kita lanjutkan dengan pendataan usahanya.
Oh gitu. Apa itu cukup terbantu dengan tadi apa Pak sebutnya scraping ya? Pakai Oh, Google. kalau scraping itu kan kita untuk mendapatkan perkiraan jumlah usaha dulu ya. Paling tidak itu menjadi gambaran kami di BPS. Itu loh kita akan cek keberadaannya. Oke. Karena kan di scraping itu jelas ya. Ya. Titik lokasinya ada dan sebagainya. Oke. Petugas kan tinggal memasukkan, kami bisa bikin ID-nya itu. Masukin ID udah bisa langsung ke tempat lokasi tersebut untuk mencari usaha tersebut untuk melakukan pendataan. Iya. Tapi tetap nanti petugas itu akan bekerja sesuai dengan wilayah kerjanya. Ya wilayah kerjanya. Apakah di satu wilayah kerja tuh ada, kalau dia konsentrasi misalnya banyak, mungkin beban petugas misalnya sekitar 200 saja, 200 usaha. Ya kalau di satu lokasi itu lokasi wilayah kerja ternyata ada perkiraannya 500 usaha, ya tentunya nanti akan lebih dari satu petugas. Contohnya misal mall gitu ya. Mall kan kalau di sini mungkin nggak begitu padat ya, tapi kalau tempat-tempat kota besar hampir setiap lantai itu kan Tenanya banyak ya. kan banyak, tentu petugasnya akan lebih banyak. Ya meskipun di satu wilayah kerja. Oke. Karena saya dengar di BPS Provinsi Jawa Tengah ada aplikasi apa Pak namanya? Satria. Satria. Ya. Nah, apa itu Pak? Nah, Satria itu yang kita gunakan untuk menarik, men-scraping. Scraping itu Ya, tadi scraping, narik usaha-usaha yang ada di Google Map gitu ya. Jadi dari sana kita tahu, oh tadi saya sebutkan di Kota Tegal ada sekitar 15 ribuan gitu. Kita tarik. Nah, ini nanti jadi dasar atau salah satunya. Iya. Pak, ini ketika responden ya atau masyarakat didata oleh petugas dari BPS. Ya. Tingkat kerahasiaannya bagaimana? Karena orang ini ya, tentu kita jaga ya, karena kan BPS punya Undang-Undang 16 tahun 97 tentang statistik. Di sana akan menjaga kerahasiaan dari seluruh jawaban. Dan yang kami keluarkan nantinya agregat. Agregat. Jadi misalnya secara umum kontribusi sektor industri sekian persen terhadap ekonomi di suatu wilayah. Tidak nyebutin satu persatu, tidak menjadi data individu, nggak akan ada. Dan itu tentu kami pasti akan jaga kerahasiaannya. Bukan untuk disebarluaskan ya. Dan kalau memang nanti terjadi ada yang menyebarluaskan, ya kita juga bisa ada sanksi hukum juga. Iya. Berarti untuk aturannya sudah cukup jelas ya di BPS. Dan kita juga sudah server kita sudah dijaga keamanannya. Iya. Ya tentu saja ini tidak lepas dari kekhawatiran masyarakat kan. Kadang takut Pak kalau didata, terutama omsetnya, omset dan aset gitu. Omset dan aset ini nanti larinya, mohon maaf nih Pak. Semoga sih nggak denger ini Dirjen Pajak. Nggak maksudnya, nanti tanya, nanti saya kena pajaknya nih ketahuan, atau juga sekarang orang takut yaitu tadi datanya akan bobol digunakan untuk pihak-pihak lain. Ya sekali lagi ya, tadi, ya? Kan kita tidak akan mengeluarkan data individu. Artinya yang kita keluarkan nanti dalam publish release itu adalah agregat ya. Agregat, jadi jumlah tenaga kerja di sektor industri sekian, jumlah tenaga kerja sektor perdagangan sekian, jumlah nilai produksi sektor industri sekian, tidak menyebutkan. Berarti sudah tidak ada nama si A, si B, si C gitu? Nggak ada, itu dijamin kerahasiaannya. Dijamin kerahasiaannya. Baik Pak. Dan nanti juga petugas kita ada pengenal ya. Oke. Ciri-cirinya apa mungkin Pak nanti? Ya nanti biasanya yang jelas kan ada surat tugas. Ada surat tugas, ada seperti name tag gitu ya, tanda pengenal, tanda pengenal yang kita lengkapi dengan barcode. Oh, ada barcode-nya? Ada barcode-nya. Jadi kalau misalnya didatangi petugas sensus, ya kalau ingin meyakinkan, silakan di scan barcode-nya. Apakah sama nggak dengan surat tugas yang dibawa? Ya, surat tugasnya juga tentu nanti sebelum ke lapangan akan ke wilayah dulu ya. Ke lurah, mungkin ke RT RW untuk diketahui. Ada seragam khusus Pak mungkin selain? Kalau tahun-tahun sebelumnya, sensus sebelumnya itu setiap sensus tuh biasanya disediakan rompi ya. Cuman kami belum tahu apakah untuk sensus ekonomi 2026 di tengah
efisiensi apa digital rupiah apa tidak. Ya mudah-mudahan tersedia ya. Ya, intinya ada identitas khusus ya Pak sebagai penanda ya Pak ya. Ya, kalau bisa ada pakai topi, pakai rompi, kemudian tadi pengenal, surat tugas dan sebagainya. Sebagai pagar paling dah ya supaya orang lebih percaya. Pak, ini kan dari kegiatan yang dilaksanakan sensus ekonomi atau SE ini, masyarakat pasti biasanya tanya apa untungnya bagi saya. Apalagi kalau udah bicara pelaku UMKM kecil ya mungkin ketika diminta waktunya dia juga waktu itu adalah produktif buat dia. Apa sih untungnya buat mereka Pak? Tentunya kan nanti pemerintah akan mengambil kebijakan ya. Akan mengambil kebijakan strategis terkait dengan sektor-sektornya. Dengan data hasil SE yang dihasilkan, ternyata kebijakan yang harus diambil untuk memajukan sektor industri itu seperti ini. Apa namanya? Konstruksi harus seperti ini. Nah, tentu itu akan berpengaruh kepada kemajuan ekonomi pelaku usaha ya, tentunya. Selain itu juga pelaku usaha bisa memanfaatkan data yang ada. Ternyata misalnya pelaku usaha di Tegal nih gitu. Begitu bisa melihat laporan hasil SE Kota Tegal, ternyata kita punya peluang bisnis di sektor ini ya. Ternyata sektor industri di Kota Tegal maju ya, kita bisa ke sana. Ya kan bentuk ekspansi usaha dan sebagainya bisa memanfaatkan dari sisi bisa memanfaatkan data yang dihasilkan dari SE itu untuk kepentingan usahanya termasuk untuk ekspansi. Pak, kalau boleh tahu data-data yang dirilis, berarti kalau SE 2016 ya Pak ya? Itu masyarakat bisa melihat di mana sih Pak sebetulnya? Bisa. Seberapa besar selama ini apakah ada di BPS sendiri untuk mengetahui ternyata data kami diakses sebanyak ini segala macam dan seberapa efektif data-data itu digunakan masyarakat? Semua hasil sensus, hasil survei BPS itu pasti akan dirilis. Dirilisnya yang paling mudah itu adalah melalui website. Website jadi dari websitenya BPS. www.bps.go.id gitu. Nanti di sana ada dashboard khusus sensus ada. Di sana biasanya ada sensus BPS.go.id gitu ya. Itu bagian dari BPS.go.id juga ada dashboard sensus. Jadi kita ingin mendapatkan data terkait dengan sensus penduduk, klik aja nanti dashboard untuk sensus penduduk. Pertanian, klik dashboard untuk pertanian. Nanti per kabupaten kota ada. Masuk lagi lebih kecil bisa. Kemudian untuk ekonomi seperti itu juga. Sekali lagi data agregat ya, data agregat yang bisa dimanfaatkan oleh semuanya. Sebetulnya ya Pak ya, bisa, masyarakat. Kemudian dunia usaha apalagi, termasuk masyarakat, termasuk BPR Arta, Arta. Cuman masyarakat selama ini tidak banyak menggunakan itu gimana Pak? Dari pantauan Pak Eman sendiri. Banyak. Tiap bulan tuh banyak yang masuk ke ribuan yang akses karena kan selain hasil sensus juga banyak produk-produk lain, publikasi misalnya, berita-berita resmi, kemudian inflasi mungkin ya Pak ya. Inflasi apalagi gitu, rame sekarang lagi konsen ya pemerintah. Tiap bulan kami rilis ya, kemudian sekarang mungkin yang menjadi konsen juga terkait dengan ini kan kita pemerintah punya target pertumbuhan ekonomi 8% ya. 8% di 2029. Nah, ini tentunya berbekal dari SE ini pasti bisa diambil langkah-langkah strategis ya. Ternyata sektor ini harus dipacu nih. Untuk sektor mencapai ini lebih kuat dibandingkan sektor yang lain gitu. Berarti kan kebijakan di sektor yang kuat tuh lebih kuat lagi sehingga target yang diharapkan 8% di akhir 2029 itu bisa tercapai. Tercapainya berdasarkan data gitu. Ya. Datanya dari mana? Salah satunya adalah dari sensus ekonomi. Terima kasih Pak Eman, ini informasi yang luar biasa dan kita masih akan ngobrol lagi Pak, tapi kita break dulu. Saya kira udah selesai nih. Siap. Segmen lagi. Tetap di sini di BPR Sentral Arta dan kita masih di segmen Sentral Arta Bertanya bersama dengan saya, Riko dan Bapak Eman Sulaiman. Masih di Sentral Arta Bertanya bersama dengan saya Riko dan Kepala BPS Kota Tegal Bapak Eman Sulaiman. Pak Eman, kita lanjutkan lagi Pak Eman. Ini tadi kan ada tahapan ya Pak ya, Mei, Juni, Juli. Kemudian di bulan Juni dan Juli adalah petugas langsung door to door ya Pak, langsung kepada masyarakat
untuk mengambil data atau pendataan. Bagaimana kalau di dalam 2 bulan ini kan bisa jadi tidak ketemu ya ini. Kita berandai-andai. Tidak ketemu. Nah ini gimana Pak? Adakah alternatif lain nanti yang akan dilakukan oleh baik pihak dari BPS atau juga barangkali si warga ini kok ingin tergerak juga, dia kemudian di akhir-akhir periode ingin aktif memberikan data, ini caranya seperti apa Pak? Ya, oke. Nanti di bulan Mei pertama dulu kembali saya ulang. Mei kan perusahaan-perusahaan yang besar lah itu. Kita pendatanya secara mandiri. Jadi kita blast email, pengisian secara mandiri melalui web dan sebagainya, submit, selesai. Yang kedua di bulan Juni dan Juli. Jadi waktunya cukup panjang nih. Nah ini sebenarnya salah satu yang tadi saya sampaikan. Tahun-tahun sebelumnya, untuk sensus sebelumnya 1 bulan ya. 1 bulan. Karena tadi dirasa ada masyarakat responden yang sulit ditemui dalam kurun waktu 1 bulan, itu salah satu dasar untuk memperpanjang. Harapannya tentu dalam jangka waktu 2 bulan itu ada ketemu lah, misalnya ketemu gitu ya. Karena kan kita juga akan menginformasikan kegiatan sensus ini kan bukan hanya datang langsung saja, tetapi kan sebenarnya ada persiapan lain yang kita lakukan sebelum bulan sensusnya, Mei. Ya, bahkan dari sekarang dari tahun 2026 ini kan, 2025 ini. Tadi yang ada kegiatan pemutakhiran wilayah kerja, kemudian kita menginformasikan juga koordinasi dengan OPD, kemudian dengan kita nanti rencana juga dengan dunia usaha dan sebagainya untuk menyampaikan, dan sudah mendekati hari-hari hanya mendekati lah, bukan berarti 1-2 hari sebelumnya. Artinya bulan-bulan sudah mendekati, tentu kita akan lebih intensif lagi untuk menyelesaikan kegiatan sensus ekonomi sampai ke level kewilayahan terendah, ya, RW RT gitu ya. Kelurahan RW RT kita akan lebih intensif sehingga masyarakat tahu gitu ya. Bahkan nanti diharapkan biasanya kita nanti akan koordinasi sampai petugas koordinasi di level terbawah. Nanti diharapkan juga para pengurus tadi RT dan RW juga bisa menginformasikan di grup warganya gitu ya. Bahwasanya selama bulan Juni, Juli akan dilaksanakan sensus ekonomi. Bahkan mungkin nanti bisa menyampaikan juga petugas yang akan melakukan pendataan di wilayah kita ini siapa loh gitu. Karena sudah kan keluar nama ya, gitu ya. Nah, kan nanti tadi petugas pasti akan datang dulu ya, ke betul. Pak RT, Pak RW untuk keluaran wilayahnya, mengenalkan surat dan sebagainya. Harapannya nanti informasi itu juga diteruskan ke grup warga. Jadi tahu gitu ya. Bahkan sampai bila perlu sampai gini. Tanggal sekian akan ada sensus petugas ekonomi. Namanya ini ya, artinya kalau ada nama lain misalnya bukan petugasnya berarti itu. Nanti kalau misalnya ada yang datang, betul nggak namanya itu bisa di cross check ya dengan WA itu. Artinya seluruh rangkaian persiapan dilakukan, termasuk apalagi kalau di media sosial di media sosial udah keseringan ya, hampir setiap saat kita up terkait dengan persiapan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini. Kalau untuk sosialisasi dan uji coba itu akan dilaksanakan mulai bulan apa Pak perkiraan? Ya kalau sosialisasi kan udah berjalan terus ya. Sosialisasi dari 2024 bahkan kita udah mulai 2024, 2025. Bahkan menjelang 2026 pun terus selama kita gitu mulai sosialisasi terus dilakukan. Baik itu lebih banyaknya mungkin kita ke media sosial ya, media sosial. Ya, kemudian tadi surat dan sebagainya, koordinasi kolaborasi, ya mungkin juga akan ada beberapa kegiatan meeting kalau memungkinkan gitu ya, memungkinkan kita juga akan laksanakan khususnya dengan dunia usaha ya, usaha, karena kan termasuk ya dengan asosiasi-asosiasi kita rencanakan. Kemudian apalagi yang banyak persiapan ya, nanti sehingga informasi ini, nah itu persiapan hampir semua BPS ya. Bayangkan kalau misalnya ada sekitar 600 satker BPS yang posting tentang SE gitu ya. Ya mungkin proyeknya FYP ya, Pak, sudah tersebar mungkin. Sudah tersebar gitu ya. Tersebar gitu. Belum lagi mungkin pada saat-saat tertentu, momen-momen tertentu juga semua pegawai BPS itu salah satunya akan
update status yang sama se-Indonesia. Oh iya. Ya, kalau 20.000 ya, se-Indonesia 20.000 pada hari yang sama update status. Nah, SE itu kan bagian juga sosialisasi ya. Iya, dan pada ya tadi yang momen terus termasuk ya pasti nanti pada saat hari statistik ya 26 September pasti itu lebih masif lagi. Ya karena menghadapi tahun depan ya Pak ya. Ya. Gawe yang besar. Panjang. Pak mungkin ada yang mungkin terakhir ini Pak, pesan yang ingin dipertebal lagi kepada masyarakat ya, tentang pra pelaksanaan kemudian nanti untuk suksesnya dari sensus ekonomi tahun 2026. Nah ini pertanyaan yang saya tunggu-tunggu nih. Karena kan ujung-ujung ke sana ya. Iya. Kita terangkan bagaimana. Nah tentunya satu kita harapkan nanti responden dunia usaha masyarakat dapat menerima petugas ya, menerima petugas sensus ekonomi dan memberikan jawaban yang sejujurnya. Ya tetap sejujurnya jangan yang dibuat-buat ya. Jadi sejujurnya. Kedua yang sudah mengetahui, nah sudah mengetahui ada proses ini, tentu mohon bantuannya juga untuk mensosialisasikan ya. Karena kan tidak cukup sebenarnya 20.000 orang ya. Mungkin juga Mas Riko termasuk nanti. Iya. Kalau ada yang tanya-tanya saya udah lebih tahu ya. Iya. Teman-teman bisa menyampaikan. Bisa menyampaikan. Oh iya kemarin saya ketemu dengan Pol BPS nih cerita begini-begini, bisa menyampaikan, artinya seperti itu. Jadi terima petugas, berikan jawaban yang sejujurnya, baik itu kepada masyarakat termasuk juga dengan dunia usaha. Karena sekali lagi kita ingin membangun itu dasarnya adalah data ya. Ya kita mau ngapain aja pasti butuh data ya. Betul. Saya mungkin mengutip sedikit kemarin ada ini, bahkan mungkin yang mau mencuri pun gitu pasti butuh data ya. Betul ya? Iya. Jam berapa kosongnya data itu gitu. Iya. Apalagi pemerintah yang ingin mensejahterakan masyarakat, rakyatnya. 200 sampai 290 juta warganya. Butuh data, salah satu sumber butuh data kebutuhan dari sensus ekonomi gitu ya. Dan dari survei-survei ataupun sensus yang lain. Kalau nggak ada data kita mau buat apa, dasarnya nggak punya ya. Iya. Ya mau perbaiki jalan, punya uangnya tapi nggak tahu jalan mana yang harus diperbaiki karena nggak punya datanya. Betul. Data jalan yang rusak yang mana ya? Iya. Padahal uangnya punya gitu. Jangan-jangan nanti yang akhirnya seperti itulah. Jadi kita butuh data untuk mengambil kebijakan strategis, kebijakan untuk monitoring evaluasi. Baik itu di level terendah sampai dengan level yang tertinggi. Dari desa sampai dengan nasional. Semua harus berbasis dengan data. Evidence based. Kebijakan berbasis data. Ya. Oke. Termasuk juga mungkin di sini. BPR Arta, Sentra Arta kan. Mau pengembangan usaha harus pakai data. Harus pakai data, nggak mungkin kan bangun kantor baru tanpa data. Nggak mungkin pakai ini ya, metode Delphi ya. Iya. Model filling. Semuanya berdasarkan data. Atau bahasa Jawa model kerentek gitu ya. Kerenteknya kemana ini? Bahaya kalau zaman sekarang. Oke Pak, terima kasih banyak Pak Eman Sulaiman ini sudah hadir. Sama-sama. Mas Riko atau Om Riko nih? Apa aja. Yang penting saya jujur deh sebenarnya kasih data. Baik, Pak Eman terima kasih banyak. Ya. Ini kami dapat insight baru, dapat ilmu baru, dapat pengetahuan baru tentang sensus ekonomi 2026 yang akan dilaksanakan tahun depan dan sedikit mungkin tentang BPS Pak. Ini mungkin lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak. Boleh, tentang BPS dengan senang hati ya. Survei-survei yang dilakukan ya, atau juga nanti kalau pas ada berita menggembirakan inflasi Tegal turun drastis ini. Kita ada 200 survei setahun. Begitu ya. Tiap tahun. Yang paling tidak supaya data-data yang dikolek atau dihimpun oleh teman-teman BPS ini menjadi sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan. Karena saya percaya bahwa banyak orang di luaran masih belum melihat bahwa data-data ini adalah sebuah mata uang atau value yang sangat berharga sebetulnya. Bahkan kalau pengembangan. bahasanya gini,
data ini adalah oil baru. Ya, Lebih berharga bahkan daripada minyak betul. sekarang ini. Siapa yang pegang data dia? Nah, dia menguasai dunia ya. Kan gitu. Iya. Buktinya kalau mau apa-apa nomor WA yang aktif gitu ya, Pak. Itu kan data ya. Data itu Medsos semua lari-larinya ke data. Ya, saya juga terima kasih nih Ya. pada BPR Sentral Arta ya yang sudah sahabatnya berkolaborasi ya mengundang BPS untuk menyampaikan salah satu program tahun 2026 Sains Ekonomi ya. Jadi sekali lagi terima petugas kami berikan jawaban yang sebenarnya dan tentunya juga BPR Sentral Arta ya semoga semakin maju. Amin, terima kasih. Semakin maju dan semakin maju. Termasuk podcastnya ini. Terima kasih Bapak. Bukan hanya divisi perbankannya saja, tapi Iya. juga divisi apa namanya? Podcastnya bisa maju. promosinya baik. Kami undang lagi Pak nanti untuk perkembangan lebih lanjut soal Boleh. Sensus Ekonomi 2026. Sekali lagi sukses untuk Sama-sama, pelaksanaan sensus. sama-sama ya. Terima kasih banyak. Ya, Sehat sama-sama. selalu Bapak. Amin. Oke, pemirsa hanya sampai di sini ngobrol kita bersama dengan Kepala BPS Kota Tegal Bapak Eman Sulaiman. Dan Mas Riko, Iya. Kita akan ketemu lagi di pokok bahasan lain yang mungkin akan semakin menarik, tambah menarik, dan semoga saja apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita bersama. amin. Salam sehat selalu, saya Riko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.